Ya, kita mulai. Oke. Untuk share screen. Ya, dynamic behavior and stability closed loop control system. Ya, ini di slide akan saya sampaikan barangkali cukup cepat. Kenapa? Karena harapannya sebelum-sebelumnya juga sudah mirip-mirip. Sudah mulai dicicil di semester chapter sebelumnya. Ya. Seperti membuat blok diagram yang mempresentasikan closed loop control. Sudah diulang mungkin 2 kali pertemuan sebelumnya kan. Kemudian derive closed loop transfer function. Membuat blok diagram apalagi. Kemudian closed loop transfer function dari satu feedback control system. Ya kan? Sudah kita pelajari juga. Oke, kemudian efek pole zero, analisa stability, feedback, kemudian ring stabil. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Jadi sebenarnya behavior ini sama saja dengan karakter. Kemarin ada open loop sebelum ada kontrol, berarti kita melihat hanya proses. Apabila dikasih input, maka bagaimana outputnya. Ya, kalau masih open loop atau itu satu proses, ya kemarin kita ada first order, ada second order ataupun higher order. Nah, apabila dikasih input apakah step, ramp, impulse, rectangular path, itu seperti apa, kan gitu. Nah, itu adalah karakternya setiap transfer fungsi itu tadi ya, first order atau second order itu mempunyai ciri khas. First order sudah diulang-ulang, kasih step seperti itu. Ya, kalau second order dikasih step bisa tiga tipe, yaitu apa? Overdamp, critically damp, underdamp. Nah, sekarang untuk hal yang sama, tetapi sudah ada controllernya. Ya, kalau di situ ada feedback, berarti feedback control system. Kemudian kalau kita ingin tahu karakternya, berarti ya kita buat dalam satu transfer fungsi. Berarti kita simplify, kita sederhanakan dalam satu transfer fungsi yang disebut derived closed loop transfer function. Ya, dan itu sudah kita buat. Oke. Blok diagram mempresentasikan proses, sensor, control valve, IP, transducer, controller juga sudah. Nah, sekarang ini boleh katakan hanya contoh untuk ilustrasi. Misalkan dalam stir tank blending proses. Ya, stir tank blending proses. Ini juga sudah berkali-kali. Ada aliran 1, aliran 2, dan kita ingin mengendalikan atau kita ingin mempertahankan nilai apa? Nilai X di dalam tangki tersebut, ya, ataupun komposisinya. Nah, kemudian sudah kita pernah turunkan di mana apa? Kita misalkan X1 mungkin berubah, tapi W1 dianggap konstan, gitu ya. X2 dianggap berapa X2? Dianggap 1. W2-nya yang berubah-ubah dengan perubahan W2 ini mengikuti apa? Outputnya controller. Ya.
output controller atau kemauan hasil hitungannya controller. Nah, maka W2 diubah-ubah dengan cara membuka menutup valve. Ya. Nah, ini berarti W2 sebagai apa? Variabel apa? Manipulated variable. Jadi dia dirubah sengaja, dirubah untuk mendapatkan proses variabel atau kontrol variabel yaitu X pada nilai tertentu. Nah, selain manipulated variable, di situ ada input selain manipulated variable disebut apa? Disturbance. Dalam hal ini disturbannya X1 yang mungkin berubah. Bisa juga W1. Nah, nanti di chapter awal, kalau yang berubah X1 dan W1, maka itu menjadi non-linear. Nah, oleh karena itu, supaya simple, ya, dianggap. Walaupun sebenarnya kita sudah melinearisasi, bisa juga W1 maupun X1 berubah. Perlu kita linearisasi, dan itu juga sudah ada di chapter 4 barangkali ya. Yang tidak linear dilinearisasi. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita anggap dulu W1-nya tetap, tapi X1-nya mungkin berubah. Nah, sehingga di sini X, ya, di sini X itu nilainya berubah karena W2 sebagai manipulated variable, kemudian juga mungkin berubah karena X1 yaitu disturbance variable. Disturbance selain namanya disturbance disebut juga load, disebut juga beban, disebut juga gangguan gitu kan. Ya. Oke. Jadi transfer fungsi terhadap disturbance variable itu K1 to S plus 1, transfer fungsi terhadap manipulated variable K2 per to S plus 1 gitu. Jadi sama-sama order berapa? Order 1, di mana nilai to-nya sekian, nilai K1-nya sekian, nilai K2-nya sekian. Berarti to-nya ini sama. Nah, kalian juga sudah memahami to ini kalau besar kecilnya mempengaruhi apa namanya lama tidaknya, landai tidaknya respon itu. Ya, semakin landai berarti semakin lama. Kalau semakin curam berarti semakin cepat. Ya, K1, K2 itu adalah nilai besar kecilnya atau gain proses. Ya, oke. Nah, kalau itu ditulis dalam blok diagram, proses itu ada dua input, yaitu karena W2 yaitu manipulate variable dan karena X1 disturbance variable. Oke, bisa dipahami? Nah, hanya X di sini karena ada dua dijumlah. Nah, berarti ini adalah summing junction. Ya, jadi nanti kalau digabung dengan yang lain, struktur ataupun blok diagram itu bisa macam-macam. Ya, nah, ini baru proses. Kemudian transfer fungsi untuk sensor. Ya, kemarin juga sudah kita awali. Ya, bisa kita misalkan yaitu first order. Kenapa? Nah, karena ya misalkan kemarin termometer apabila dicelupkan dari satu temperatur, misalkan kemarin temperatur normalnya 30 derajat Celcius, kemudian dicelupkan dalam apa namanya? Ini termometer gitu kan, ambient temperatur, kemudian ini suhu 60 misalkan, ya dari 30 kemudian dimasukkan ke 60, dia perlu waktu. Dia perlu waktu, jadi ini step seolah-olah. Dia perlu waktu untuk mencapai 60. Nah, ini bisa kita kalau dia bergerak, jadi ini kemarin alkoholnya bergerak naik gitu untuk menjadi 60. Naiknya itu kalau kita buat grafik ini time, maka bisa seperti ini. Nah, landai tidaknya terus cepat tidaknya. Ya, oke.
Jadi sensor bisa diwakili dengan first order. Ini juga menyederhanakan, ya, menyederhanakan. Tapi bisa secara logika, secara real atau ini bisa kita bayangkan. Oke, sampai sini sudah bisa bayang. Kemudian controller, kita juga sudah mempelajari apakah itu P atau PI ataupun PID. Kalau seperti ini namanya apa ini controller ini? PI. Oke. Berarti Laplace transformnya atau transfer fungsinya untuk PI sudah tahu. P sudah tahu. PID juga sudah tahu. Oke. Kalau ini apa ini? Melihat gini bisa langsung paham ini apa gitu. Apa? ESE apa E? Error. Ya, error antara measurement dengan set point. Error antara measurement dengan set point. Umumnya kan kemarin Y set point sama YM. Karena tadi di awal adalah X gitu ditulis X set point, XM kan gitu. Oke. Kemudian, nah ini kok ada ini. Yang bawah ini apa ini? X set point juga XX point, cuman X aksen per ada ininya, ada topinya. Ada topinya. Ini apa? Ya. Jadi X apa namanya? X bar ini adalah output, berarti dia ada X bar maksudnya ada di sini berarti ya. Betul. X bar per X set point, berarti di sini ada set point. Ini X bar set point begitu. Nah, ini maksudnya apa kok ada seperti itu? Dia mengkonvert sebenarnya. Ya, dia mengkonvert dari mass fraction ke arus. Kenapa dikonvert? Karena controller ini ya, dia mengolah, membaca kemudian mengolah, menghitung itu yang diolah itu adalah sinyal berupa arus. Nah, sementara kita orang ataupun operator mau memasukkan set point-nya berupa angka mass fraksi, apakah 0,6 atau 60%, tergantung ya perjanjian ataupun yang kita masukkan di controller itu, di komputer itu. Kalau fraksinya 70%, fraksinya 70% alkohol, itu mau kita masukkan 70 atau mau kita masukkan 0,7. Nah, 0,7 atau 70 ini kan bahasa kita. Bahasa komputernya maunya adalah dalam miliampere. Yaitu kemarin 4 sampai 20 miliampere. Nah, sehingga harus dikonvert. Nah, ini apakah KM per atau MS per 1 ataupun apa? Kalau hanya konverter, ya konverter secara linear gini bisa satu rumus gitu aja, satu rumus untuk mengkonvert. Jadi tidak perlu first order seperti ini sebenarnya. Maka dia tulis KM sebenarnya. Makanya ini X topi set point per X set point, kenapa dia sudah nulis KM, kenapa di sini KM per inian ya. Jadi itu sebenarnya KM saja ini. Ya, kalau dari sebelumnya. Artinya konverter unit saja. Ya. Ya, nanti bisa KM plus ya MX per atau Y sama dengan apa?
AM plus B gitu ya, atau apa umumnya? Kalau ini gradien nih. MX ya, MX plus B. Nah, plus C. Ya wis mau plus C ya, B. Y sama dengan MX plus C. Berarti kalau di sini mau mengkonvert sana karena ada nilai intercept-nya barangkali. Jadi intinya mengkonvert sekian itu ke sekian, sekian ke sekian. Atau lookup table. Jadi kalau lookup table bisa kalau nulis 0,1 maka langsung dikonvert sekian, nulis 0,2 maka dikonvert sekian. Nah, jadi lookup table bisa gitu. Kalau diantaranya nanti pakai interpolasi. Nah, jadi bisa juga ya KM gitu aja, bisa juga KM gitu. Nah, jadi kalau 0 nanti 4 miliampere, kalau 1 20 miliampere. Tapi apakah span-nya mau sekian itu? Ya tergantung span-nya. Span-nya misalkan apa namanya? Dia nggak bisa 0 sampai 1. Oh, bisanya 0,2 sampai 0,9 atau 0,3 sampai 1. Berarti 0,3 itu 4, 1 itu 20 gitu ya. Kemarin kan juga ada span-nya, span atau ring sensornya. Ya, diikuti. Oke, kemudian current to pressure. Kenapa ada current to pressure? Ya, current to pressure ini karena controller mengeluarkan arus, kemudian pergi ke mana? Ke control valve. Control valve digerakkan oleh pressure. Nah, oke, sehingga perlu dikonvert I to P. Nah, convertnya berupa apa ya? Berupa apakah M itu juga, makanya ditulis KIP gitu. Kemudian control valve. Nah, control valve ini juga bisa diasumsi first order. Ya, kenapa? Karena misalkan arusnya mau sekian, itu mestinya bukaan sekian, dia tidak langsung buka pada posisi demikian cepat, dia perlu waktu. Nah, nanti kalau sangat cepat berarti apanya? Tau V-nya yang besar. Kalau memang sangat cepat, ya, kalau memang sangat cepat, tau V-nya yang besar. Nah, intinya dia perlu waktu untuk ini. Jadi ada transiennya, sehingga bisa disimplify dalam first order. Oke, berarti ini dari apa namanya arus ke pressure ada KIP, dari arus ke ataupun dari arus ke apa namanya flow rate, ya ini bisa langsung dibuat dalam first order. Nah, jika ditulis lengkap itu menjadi seperti ini. Sebelumnya kalian kan hanya ini kan ditulis, yaitu ini dan ini dua ini aja. Nah, yang lain-lain tadi karena ditambah tadi. Sensor, ya ini contohnya sensor ke miliampere perlu konverter. Konverternya dianggap misalnya km. Loh, Pak tadi sensor katanya mau km per tau ms plus 1. Ya boleh juga. Cuman di sini malah disingkat lagi km begitu ya. Berarti seolah-olah langsung apa namanya? Hanya mengkonvert, padahal dari segi proses dia first order. Jadi nanti kalian menyesuaikan. Mungkin sensor itu dianggap first order, mungkin sensor itu dianggap KM saja konverter. Bahkan dianggap KM-nya nilainya 1, berarti seolah-olah nggak ada, hanya garis saja. Jadi silakan sesuaikan, itu hanya asumsi. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kemudian ini mass transfer ke miliampere yang ini. Ini kan manusia atau operator. Operator pengen berapa? Ditulis di situ. Tulisnya di komputer. Komputer kemudian mengkonvert miliampere. Miliampere inilah yang dikalkulasi di dalam controller. Oke, hasil kalkulasi controller juga adalah miliampere. Padahal ini valve
dalam PSI, maka ini perlu diubah I to P. I to P. Kemudian dari pressure, ya, membuka atau menutup valve itu dalam first order, sehingga berapa flow rate-nya. Flow rate ini akan mempengaruhi fraksi ataupun proses. Nah, di samping perubahan fraksi itu karena flow rate manipulate variable, juga karena perubahan X1 sebagai disturbance. Jadi kalau digambar seperti ini, jadi ini disturbance-nya, ini adalah set point-nya. Ya, sehingga kalau dalam sistem closed loop ini bisa saya ginikan kan? Kalau gini inputnya adalah set point sama disturbance. Ya, kalau sudah dalam satu kotak ini. Nah, sekarang ini satu kotak ini bisa kita simplify sebagaimana sebelumnya. Ya. Oke, sekarang simbol generalnya, ya. Y adalah kontrol variabel atau output variabel, U manipulate variabel, D disturbance variabel, P kontrol output, E error, Y measure, Y set point. Oke. Y ada ada bar adalah internal set point setelah dikonvert. Nah, sehingga bisa digambarkan seperti ini secara ya, karena sebelumnya sudah ada awalan, maka sekarang mudah. Nah, nanti akan ngulang-ngulang seperti ini sebenarnya. Ya. Oke, kemudian ada YU. Y karena ada perubahan U. YD. Y karena perubahan D. U tadi kan manipulated. Ya, D disturbance. Y karena disturbance, Y karena manipulated, gitu ya. GC control function, GV transfer function untuk valve, GP transfer function untuk proses, gitu ya. Nah, jadi ini simbol-simbolnya sudah dipahami kan? GM, GP, GV, GC sudah tahu. Ya. KM, GM. Kemudian block diagram reduction ini juga sudah kita awali waktu ingin menganalisa kenapa P-only controller ada offset. Itu juga sudah kita awali block diagram reduction atau simplify. Ya. Oke, jadi diawali dari ini. Kalau kita punya UG1, kemudian keluarnya X1 masuk ke G2, keluarnya X2 masuk ke G3, keluarnya X3 ya. Jadi seperti ini, maka kemarin juga sudah kita turunkan ya. Sehingga G-nya ini apa? Jadi ini X3, kalau kita bisa gini kan, X3 sama dengan X2 kali G3. X2 sama dengan X1 kali G2. X1 sama dengan U kali G1. Sehingga ini X2 sama dengan U kali G1 ya. Jadi X1-nya diganti ke sana. Kali lagi G2. Ini kan untuk mengganti X1. Sehingga X2 sama dengan X2 kali G3. Nah, X2-nya adalah U G1 G2. Kalikan lagi yang sini G3. Berarti ini X3 ya. Jadi X3 per U adalah G1, G2, G3. Nah, X3 ini adalah output. Nah, berarti ini X3, U ini adalah input. Berarti ini U. Lah, berarti persis dengan sana. Berarti G ini adalah G1, G2, G3. Nah. Oke, perubahan karena set point tadi berarti ya nanti Y set point ya. Kalau kita lihat Y ini
Ada YD, ada YU. Ya, YU ditambah YD. YD itu karena disturbance, YU karena manipulated, kan gitu. Nah, jadi ini YD plus YU. YD sendiri GD kali D, YU adalah GP kali U, kan gitu. Ya. Oke, tergantung nanti dari disturbance atau dari manipulated. Ya. Oke, bagaimana kita bisa mensimpelkan? Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan ini? Bagaimana mendapatkan Y per Y set point itu adalah KM kali GC, GV, GP per 1 plus. Ya. Perlu diulang? Saya kira nggak perlu. Ini keep atau disturb? Discharge saja. Oke, saya tambahi. Jadi ini tadi perubahan karena set point, kita ingin mencari Y per Y set point. Itu disebut dengan servo. Nah, kalau perubahan karena disturbance, nanti disebut dengan regulator problem. Itu hanya sebutan saja ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan ini sebenarnya? Ya, kalau sebelumnya kan hanya GC, GP. Sekarang ada KM. Nah, itu bagaimana gitu kan? Nah, asalnya dari sini. Oke, ini bisa di nah, kita punya ini. Coba dengan cepat nanti setelah ini kalian hanya melihat sudah tahu. Kalau bentuknya reguler seperti ini, nggak aneh-aneh. Nanti yang agak aneh ya mikir dikit lah gitu ya. Kalau nggak aneh nggak usah mikir. Nah, coba Y sama dengan apa? Oke, sekarang ya tadi kan ada apa namanya perubahan set point atau perubahan disturbance. Nah, kalau berubahnya dua-duanya, maka pusing nggak kamu nanti? Y ini karena siapa? Pusing. Saya nggak mau kalian pusing. Supaya nggak pusing, salah satu saja. Pada saat perubahan set point, maka D dianggap 0. Karena berarti Y sama dengan apa? Berarti Y sama dengan YU saja. Iya kan? Y sama dengan YU. Lah, YU ini apa? Kan gitu. Oke. Coba Y sama dengan Y atau sama dengan apa? U kali GP. U sama dengan P kali GV. Nah, P sama dengan E kali GC. E sama dengan Y set point min YM. Nah, YM sama dengan YM sama dengan GM kali Y. Oke. Terus apa lagi nih? Sudah ya, karena ini kan kita cari Y ya. Nah, coba nanti Y set point apa namanya bar itu adalah Y set point kali KM. Nah, berarti ini kita anu ke sana E sama dengan
Y set point barnya ada kita ganti. YM juga kita ganti. Berarti berapa? Y set point KM min GM Y. Berarti P sama dengan E kali kan ya? Ini E-nya kan sudah ada. Berarti GC kali E kan gitu ya? GC kali Y set point KM min GM Y. P kemudian U. U sama dengan P kali GV. Berarti GC GV kali Y set point KM min GM Y. Oke, kemudian Y dengan YU sama enggak? Sama, karena D-nya 0. Ya, berarti ini Y sama dengan ya, GP, GC, GV kali Y set point KM min GM Y. Nah, sehingga sini Y sama dengan GP, GC, GV kali KM Y set point gitu ya. Dikurangi GP, GC, GV, GM kali Y. Y dengan Y kita kumpulin. Berarti Y dalam kurung 1 plus GP, GC, GV, GM sama dengan GP, GC, GV, KM kali Y. Berarti tadi tujuan mencari Y per Y set point itu sini. Y per Y set point sama dengan GP, GC, GV, KM per 1 plus GP, GC, GV, GM. Nah, berarti kan sama dengan yang kemarin. Kalau hanya GC, GP, kemarin apa? Y per Y set point sama dengan GC, GP per 1 plus GC, GP. Nah, jadi kalau ini minus, nanti ininya plus. Kalau ini plus, nanti ininya minus. Ya, karena perubahan sini. Oke? Sudah dipahami. Nah, sekarang ini bisa kita jadikan rule. Kita jadikan rule. Rule-nya kalau ada feedback seperti ini, coba Y per Y set point, Y per Y set point dari set point sampai ke Y itu ada transfer fungsi apa saja. Ditulis dari Y set point sampai Y. Ditulis. Yaitu apa? GC, GV, GP, ada lagi? GM atau KM? Dari set point sampai Y. Dari set point sampai Y, lurus ke sana. Ya, jadi kalau kebetulan ini kan saya tulisnya KM-nya terakhir. GP, GC, GV nggak urut kan itu, karena perkalian nggak urut nggak apa-apa. Jadi sebenarnya KM kali GC kali GV kali GP. Oke, ini yang atas. Pada saat hanya GC, GP ya, yang atas GC kali GP saja. Karena ini ada KM ya kalikan KM. Oke. Nah, sekarang dibagi 1 plus. Karena ininya minus. 1 plus. Transfer fungsi satu loopnya dia. Yaitu GC, GV, GP, GM. Jadi untuk membedakan KM dengan GM-nya. Yang KM ini garis lurus sana. Yang GM ini karena ikut dalam loop feedback. Oke, bisa dipahami? Sehingga nanti kalau saya di sini, anggaplah ini saya tulis KM juga ada di sini. Maka, mana yang berubah?
Yang bawah harus dikasih KM. Kalau ini KM ini dicoret yang atas, maka KM yang sini coret, gitu ya. Nah, jadi kedudukannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau D Y per D, ya, Y per D. Jadi ini nah, kalau Y per D, maka apa ininya? Tanpa menurunkan satu persatu, hanya dilihat saja. Oke, jadi pertama, ya kita dengan melihat ya, karena yang berubah D, maka D ini ada angka, step atau apa, gitu kan? Supaya tidak pusing tadi, jangan dua-duanya berubah, maka Y set point-nya berarti ini seolah-olah cuman sini nggak ada karena tambah nol. Cuman karena ini jadi ini YM-nya ini negatif, YM-nya ini negatif, sana jadi negatif kan gitu. Betul? Karena kan dikalikan ini negatif loh. Tadi 0 dikurangi sekian. Berarti E-nya ini posisinya negatif terus sampai sana. Jadi yang ini jadi negatif. Oke, bisa dipahami itu. Nah, sekarang seolah-olah D sampai Y ini kamu tarik. Sehingga gambarnya jadi D terus apa? GD terus sana ada summing junction dulu. Kemudian sana Y, ini plus. Kemudian ini. Benar kan? Ini plus kan? Nah, terus ini ke sana disadap. Iya kan? Disadap. Di situ ada apa? GM. Ada lagi GC, ada lagi GV, ada lagi GP. Setelah itu pergi sana. Cuman bentuknya kurang. Saya ganti di sini. Ini apa? GD, ini adalah D. Terus ini summing junction. Terus ini adalah Y, gini, boleh kan? Terus saya gini kan? GM apa? GC, GV, GP, terus ini baru ke sana. Boleh gini. Kalau seperti ini, maka Y per D-nya apa? GD dibagi 1 plus G, mulai dari mana? GP, GV, GC. Lah, berarti kan tinggal nontok tok wis ngerti. Apakah benar gini? Ya silahkan nanti ditulis satu persatu. Nah, cuman sudah dilihat, sudah dibuat oleh sini. Podo ndak ini? Nah, wis podo. Berarti nanti kalau puanja cuman yang reguler kayak gitu sudah tahu. Ya, oke. Jadi ini baik untuk yang perubahan G, perubahan D maupun perubahan set point sama. Nah, ini disebut jadi satu konsep same denominator, yaitu ini. Denominator often written as 1 plus GOL. Ya. Jadi ini adalah 1 plus GOL. Paham ya denominatornya ini? Ditarik. Nah, jadi 1 plus
apa? Di numerator. Oh, tulisannya hilang ya, nggak apa-apa. Oh, nggak jadi hilang ternyata. Oke, terima kasih, Mas Dayat. Berarti perlu konverter lagi. Kita tadi kan ngomong konverter dari sensor ke apa? Mili ampere. Nah, ini dari apa ini? Apa ini namanya? VGA. Ya. Ke HDMI. Nah, moga-moga stabil. Oke, saya lanjutkan. Denumeratornya sama. 1 plus bla 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 sama persis. Nah, ini sering disebut dengan satu GOL. OL ini apa? Open Loop Transfer Function. Loh, Pak tadi kan ngomongnya closed loop. Saya kok ngomong open loop. Ini tadi kan yang bagian sini itu adalah satu lingkaran sini kan? Satu loop kan? Seolah-olah itu adalah kalau loop itu dibuka, diputus, semua transfer fungsinya dikalikan. Nah, itu jadi GOL. Nah, jadi ini satu loop diputus atau loop itu di open, berkaitan gitu. Ya, jadi tolong dibedakan. Kalau hanya GP di sini ada U, ada Y, ini juga open loop karena belum ada controller. Nah, ini juga loop setelah di controller, loh kok ada istilah lagi open loop di situ. Kalau loopnya dibuka seolah-olah begitu ya. Oke? Tidak rancu ya. Nah, jadi ini istilah baru lah intinya. At different point above the derivation assume. Jadi ini pada saat Y set point D-nya 0, pada saat D-nya 0, pada saat Y set point D-nya 0. Pada saat D Y set point-nya 0. Itu tadi untuk apa namanya? Supaya bisa diketahui penyebabnya. Nah, kalau sebenarnya di total tadi kan Y, ini apa? YU apa YD yang sini? YD yang ini. Sehingga kalian melihat ini sekarang sudah tahu, sudah bisa membayangkan juga. Ya kan? Y karena D, Y karena set point. Nah, pada saat pengen tahu ini ya ininya 0. Pada saat pengen tahu yang sininya yang 0 kan gitu aja. Kalau dua-duanya, di realnya barangkali dua-duanya. Tapi pada saat kita menganalisa, jangan kedua-duanya. Ya kan? Di realnya ya mungkin disturban itu sewaktu-waktu. Tapi tetap aja sensor ini sistem ini dikendalikan. Ada disturban, tidak ada disturban, dijaga pengennya. Sehingga dia automatically untuk menjaga. Ya, General Advanced Feedback Control System. Nah ini tadi. Arah forward ini arah feedback loop. Sebenarnya hanya kalikan semua yang forward dibagi 1 plus looping. Nah, gitu aja. Keterangannya. Nah, sekarang kalau kita punya gini. Ya, Bu. Bingung atau enggak bingung? Loh, kenapa bingung? Berarti selesaikan dulu yang mana supaya tidak bingung. Loop yang paling kecil. Nah, loop kecil ini kamu sudah tahu apa namanya?
dalam satu kotak loop ini saya ganti. Nah, yaitu isinya GC2 kali G1 per 1 plus, karena ini minus kan ya, GC2 G1 GM2. Ini jadi satu kotak. Udah, kotak ini jadi nggak ada, ini jadi ke sana. Nah, kan gitu. Satu kotak transfer fungsi ini kamu ganti namanya apa? Karena ini ada G1, G2, G3, ya oke, G4. Nah, G4. Berarti Y per Y set point kamu sudah dapat. Nilainya berapa? Y per Y set point berarti sama dengan KM1, GC1, G4, G2, G3 per 1 plus GC1, G4, G2, GM1. Sudah selesai. Terus sing bikin pusing tadi apa? Enggak ono. Nah, berarti tadi kelihatan ruwet, sekarang kelihatan mudah. Sekarang Y per D 1. Apa? Coba. G2 terus G3 selesai. Sudah. Loh. Yang atas loh. Yang atas G2 G3 dikalikan lagi enggak? Enggak. Enggak. Tapi bukan dikalikan tapi di per 1 plus GC1 G4 G2 G3 apa? GM1. Kalau Y per D2 G3 per 1 plus GC1 G4 G2 G3 GM1. Kalau totalnya Y karena set point, karena D1, karena D2, berarti ya ini ditulis semua. Terhadap D1 berarti ini yang ditulis, terhadap D2 ini ditulis, terhadap set point ini ditulis, nanti jumlah. Karena ini ada 3, 1, 2, 3. Oke, paham ya? Ya, ini tadi kan apa? Ininya kan min. Pada saat D1 set point-nya kan 0. Set point-nya 0. Berarti ini errornya itu mestinya kan 0 min. Dari sini kan 0. 0 min yang dari bawah. Berarti 0 min. 0 min berarti nilainya minus. Minus kalikan GC 1 kalikan GC2 kan, akhirnya sini jadi minus. Oke. Sehingga ke sana G2 G3 kemudian ada looping yang di sini minus. Jadi ininya tetap plus. Oke. Itu yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang solutionnya menurut dia. Apakah sama? Sama. Ya. Nah, ini nanti kalau mau ya hanya arrangement aja. Oke. Jadi sekarang sudah bisa simplify. Ini hanya case lain dengan transfer fungsi yang sudah diturunkan, anggaplah dapat GP-nya sekian. Ya, GD-nya sekian. Kemudian ada proporsional kontrol. Nah, kalau nanti dijadikan satu, maka ya, tinggal dimasukkan aja. GC-nya apa, GP-nya apa, kan gitu.
GM-nya apa. Nah, semuanya dimasukkan di transfer fungsi sini. Nah, ini sudah satu kotak besar, sudah tahu kalian ini. Kalau set pointnya 0, kotaknya adalah ini dan seterusnya. Sehingga apapun, ya, yang penting transfer fungsi prosesnya sudah tahu. Makanya di awal kita menurunkan differential equation, kemudian kita melaplaskan, kemudian menjadi transfer fungsi, itu sudah diulang berkali-kali dan dipakai di sini. Nah, di feedback ini kita nambahi GC kan gitu. Ada valve, measurement, ada valve, kemudian ada sini. Kadangkala atau seringkali ini disimplify lagi sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Sehingga ada hanya GP sama GC. Itu sebenarnya untuk menyederhanakan lagi. Ya, kemudian disturbance ada seperti ini. Ya. Coba kalau kita mau memindah summing junction itu ke sana. Itu sebenarnya gimana? Kalau tadi kan summing junction-nya setelah transfer fungsinya GP kan ya. Kalau ini dipindah, maka jadi apa? Sininya. Q1, apakah di sini harus ada satu transfer fungsi? Ya, coba. Ya. Misalkan ini H ya. Kita mau memindah ini aja. Yaitu gini. Nah, ini adalah Q1, ini adalah Q2. Kemudian ini adalah GP, kemudian ini adalah apa? Nah, ini plus sama plus, plus sama plus. Ini intinya mau kita pindah ke sana. Oke? Nah, ini sebenarnya H sama dengan apa ini? Pertama harus gitu. Karena untuk patokan persamaan H itu sebenarnya dari mana? Atau berapa? H adalah apa? Nah, ini dimisalkan ini satu titik, yaitu apa? Titiknya A. H sama dengan A kali A sama dengan Q1 plus, sehingga H sama dengan Q1 plus Q2 kali GP, atau sama dengan Q1 GP ditambah Q2 GP. Nah, supaya H itu sama persis dengan memindah sini, maka ini kan jadi saya pindah menjadi ini. Ini Q2, ini Q1. Ini H. Ini plus, ini GP. Maka ini tanda tanya, kan gitu. Tanda tanyanya apa? Tanda tanya apa? GP. Oh ya, sudah langsung tahu. Karena ini H adalah Q2 kali GP, Q1 kali GP. Maka tanda tanya ini adalah GP. Sehingga dengan memindahkan ke sana, yang semula nggak ada, Q1 itu nggak ada, seolah-olah kan nggak ada transfer fungsinya. Begitu kita pindah sana, ini harus dikasih GP. Oke? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, nah, ini letak di sini, kalau ini pindah ke sana, kalian sudah tahu ini harus apa? G3, G2. Nah, kalau ini mau pindah ke sini, pindah ke sana, ya beda pindahnya sini sama pindah sana. Karena dia melewati G2, G3. Ya, jadi itu kalau ada pemindahan summing junction. Oke, sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Nah, sekarang kalau kita punya ini, hampir semuanya ini mau diganti KM per TO M plus 1 atau mau diganti KV TO VS plus 1. Itu hanya transfer fungsinya yang ada di situ. Ininya feedback adalah ya seperti ini. Ya. Ini misalkan punya transfer fungsi H dengan
atau aksen aksen set point orde 1 dan seterusnya, gitu ya. Ini sudah kita turunkan. Kenapa P only itu ada offset? Nah, berarti kita sudah mendahului. P only ada offset. Itu sudah di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi dilewati aja. Ini adalah offset. Nah, kemarin ada pertanyaan, termasuk offset adalah satu kata atau term yang belum diketahui. Siapa kemarin yang nulis offset? Waktu temennya, oh sorry, di kelas C ya. Yang kelas ini nggak nulis offset, tapi nulis apa itu? Apa impuls ya? Transfer fungsi. Adidoyo kemarin nulis hubungan ini. Lah ya, ada satu term yang terkait dengan controller, nggak ada. Siapa kemarin yang motret? Dilihat. Yang motret siapa? Nggak hadir. Oke, jadi itu intinya proporsional kontrol itu ada offset dan sudah kita turunkan. Cara nurunkannya gimana? Ini ya GP-nya anggaplah first order, KV-nya dianggap 1, GC-nya adalah P only. Ininya dianggap 1, ininya dianggap 1. Kemarin kan gitu. Kemudian dimasukkan semua. Apabila set point-nya itu adalah berupa step, maka ininya kan juga harus, karena ini sudah close loop. Dia kalau ini pengen 1, ini harusnya 1 kan gitu. Jadi karena sudah close loop, pengen 0,7, ini semestinya 0,7. Nah, cuman kalau kita kasih P only, pengennya 0,7, dia mau mentok-mentoknya apakah 0,5, apakah 0,6 dan seterusnya. Ya, kemarin adalah apa? Y tak terhingga sama dengan apa? K, C. K per 1 plus K, C. K kali M. Nah, berarti dengan fraksi ini. Semakin besar K, C, K, maka semakin dekat dengan M. Kalau KCK-nya 2, ya 2 per 3. 2 per 3 itu berapa? 0,6 sekian. Tapi kalau KCK-nya 3, 3 per 4. Kan sudah naik sekian. Kalau KCK-nya 100 per 101. Sudah sangat dekat. Ya, kalau 1000, ya 1000 per 1001. Hampir 1. Ya, oke. Nah, ini semakin besar semakin dekat. Kalau ini perubahan disturbance ya. Coba kita lihat. Ini perubahan set point. Pengennya sekian set point-nya. Menuju ke sana. Kalau ini load response itu artinya tidak dirubah set point-nya, tapi D-nya yang dirubah. Berarti mesinnya kan tetap 0. Betul? Nah, tetapi dia ini semakin besar akan semakin dekat ke 0. Begitu artinya semakin dekat ke set point. Oke, kemudian PI controller. PI controller kemarin kan jadi tugas apa sudah dikerjakan untuk menurunkan sehingga dia mestinya Y tak terhingganya akan sama dengan M. Mudah-mudahan sudah dikerjakan. Ya, oke. Jadi apa namanya? Itu diantaranya behavior untuk close loop. Nah, misalkan ini, nah sekarang stability. Ya. Kalau itu tadi sebenarnya membuktikan ya untuk
ada offset ataupun tidak ada offset. Sekarang stability. Kalau kalian punya ini ya, GC ini, GV ini, GM ini, GP sama dengan GD sama dengan sekian. Kalian bisa nggak membayangkan bagaimana struktur kontrol sistemnya? Gambarnya gini sudah tahu langsung. GC sekian, GV sekian, GM sekian. Maka blok diagramnya sudah bisa bayangkan belum? Sudah. Karena ini spesifik ada GP, GD, tempatnya sudah tahu semua. Nah, maka ditulis itu. Nah, sekarang so that closed loop system produce unstable response if Kc is too large. Maksudnya apa ini? Artinya KC itu bisa menyebabkan malah tidak stabil. Artinya lagi feedback controller sudah dikasih controller malah tidak stabil. Berarti pengennya itu mengendalikan dengan otomatis malah menyebabkan tidak stabil. Contohnya ini. Dikasih KC2 yang ini. Dikasih KC6, oke ini. Dikasih KC15, loh gini. Oke. Jadi kalau amplitudo semakin besar, ini unstabil. Kira-kira kalian bisa buat dalam MATLAB-nya? Simulink? Nah, blok diagram kan sudah tahu, tinggal masukkan dalam Simulink. Ininya, nilainya sudah ada semua. Ya. Kemudian kalau ini dari 0 ke 1 berarti apa? Set point-nya 1. Berupa step. Dengan KC, nah, ini KC-nya berubah-ubah. Berarti kalian membuat 3. Ya, 3 dikopas kemudian jadikan 1 ataupun sendiri-sendiri. Itu kan harus ingat, oh ini gitu. Ya. Mau di MATLAB kan? Mau dibuktikan? Berarti nggak yakin. Nggak percaya. Ini mau keep atau discharge ini? Coret-coret ya. Oke, dihafalin ya. GP-nya 1/5S plus 1. GM-nya 1/S plus 1. GV-nya 1/2S plus 1. Wah, kok agak lambat nih. Oke, kita buat closed loop kontrol sistemnya untuk contoh itu tadi. Ya. Transfer fungsi untuk apa saja tadi?
GC. GP-nya berapa? 1/5 S plus 1. Kemudian GC 1/2 S plus 1. Oh ya, GV. GV 1/2 S plus 1. Terus summing junction GC. Kemudian kita yang kurang apa? GM. Ya, kenapa saya buat ini dulu? Nah, ini nanti kan arahnya ke sana. Arahnya ke balik kan gitu. Nah, ini coba saya masukkan bleng ke sini. Nah, otomatis. Nah, jadi saya buat dulu arah sana. Kalau tadi gini, bulat ya. GM-nya adalah 1/. Oh, berarti sudah gini aja. Nah, ini jangan lupa minus. Ya. Jadi feedback control system ini selalu minus, ya. Ini selalu minus karena errornya kan kita membandingkan ya, set point dengan YF. Kalau plus itu membandingkan enggak? Nah, jadi tahunnya minus atau plus ya karena kita mau membandingkan. Ya, sudah belum? Oke, jadi ini 1 pada 0, time 0. Ini tadi berapa aja? Apa? Nah, GD-nya perlu digambar enggak? Kalau perubahan set point, GD 0. Ya, bisa kamu gambar tapi 0. Ya nggak apa-apa. Sama dengan digambar atau enggak? Ya enggak. Yo nesakno aku lah, yo. Oke, 2615. Nah, ini saya copy supaya tinggal ganti 2 6 2. Oke. 6. Berapa? 15 ya? Oke. Waktunya sampai berapa ini tadi? 20. Tulis 20. Oke, kita run. Untuk yang 2. Loh, mana? Benar ini ya? Untuk yang berapa? 6. Oke. Untuk yang 15 katanya tidak stabil ya. Nah.
Berarti ini 2, 6, 15 tadi ada. Sudah. Oke, sudah percaya? Mau dijadikan satu? Ini ada 3. Ini kita sadap pertama, kedua, ketiga. Ya, nggak apa-apa, dimanapun nggak masalah. Kan yang penting di alirannya itu, ya sinyalnya kita ambil. Nah ini, ya ini 2, 6, 15, ya persis dengan yang ada di sini. Nah, berarti ini untuk menunjukkan KC itu ya jangan ngawur, ya KC-nya jangan ngawur. Nah inilah kita mulai ke stability. Most industrial process are stable without feedback control. Thus they are said to be open loop stabil atau self-regulating. Jadi kalau GP saja, kalau GP jasa yang kalian bayangkan punyanya siapa? Punyanya proses. GP saja, kalau dia K per tau S plus 1, dia stabil atau tidak stabil? Dengan semuanya positif ya, K positif, tau-nya positif. Stabil. Berarti dia itu disebut open loop stabil. Belum diapa-apain, dia stabil. Kalau ada perubahan input, dia menuju ke satu titik baru. Bukan ke titik yang menyebar, tapi satu titik baru. Yang constant. Yaitu apa? Karena first order ya naik, kemudian constant. Kan gitu. Atau turun, kemudian constant. Nah itu namanya self-regulating. Oke, paham? Tetapi kalau K per tau S min 1. Karena min kemarin apa? Akarnya positif. Sehingga tidak stabil. Itu nanti akan kita pakai di sini. Ya, jadi kalau open loop stabil awalnya itu sebenarnya stabil ya. Nah, tetapi ada beberapa proses yang open loop tidak stabil. Contohnya apa? Exothermic chemical reaction. Loh, itu logikanya gimana? Kalau kita ganggu, eksotermis itu kita ganggu. Contohnya mengganggunya dengan apa? Ganggunya dengan mengurangi pendingin. Kalau kita kurangi pendingin, ya kita ngurangi kan pendinginnya kita kurangi beberapa step lah misalkan gitu ya. Dari sekian mestinya mintanya sekian, kita kurangi. Berarti kan diganggu ataupun diubah inputnya. Maka dia suhunya akan panas. Ya kan? Semakin panas, dan semakin cepat untuk reaksi eksotermis sehingga dia unstabil. Sehingga ada over temperatur, over pressure, akhirnya meledak. Nah, itulah tidak stabil itu kayak gitu. Dia kok gini-gini. Nah, kalau gini-gini itu semakin naik itu pressure. Berarti pressure-nya makin tinggi. Kalau itu temperaturnya makin tinggi. Kalau itu level, berarti levelnya naik turun. Coba, kalau kamu bayangkan level di tangki, tahu-tahu penuh, kemudian kosong, penuh, kosong kira-kira ya apa? Ya sing nonton mumet kan gitu ya. Pusing. Wah, ini ya apa kan nesakkan itu apa? Kasihan kontrol valve-nya kan gitu. Naik turun ya. Oke, definisi stability sekarang. Nah, an unconstrained linear system is said to be stable if the output response bound for all bound input. Otherwise, it's to be unstable. Jadi maksudnya kalau inputnya bound,
input bound itu apa? Ya step itu bound. Bound itu punya batas, constraint atau batasan. Kalau rem ini naik terus berarti ya dia bukan bound. Makanya untuk stability tidak pakai rem, pakai step ataupun sinusoidal. Nah, itu bisa untuk menganalisa stability. Jadi bound input, nanti outputnya juga bound. Jadi output respon bound, for all input bound. Nah, kalau inputnya dikasih bound, misalkan step ataupun sinusoidal, kemudian outputnya unbounded. Nah, unbound berarti dia makin membesar, berarti dia tidak stabil. Itulah dikatakan stabil atau tidak stabil. Ya, oke, saya perlu waktu dikit lagi ya. Mumpung masih hangat kan sini. Karakteristik equation. Kita tadi sudah tahu ini. Ya. Kita tadi sudah tahu 1 plus GOL, 1 plus GOL. Ini masih ada dalam pikiran, dalam memori? Masih. Ya. Y set point karena D. Dan keduanya denumerator sama. Nah, ini adalah GOL. Nah, ternyata GOL ini nanti bisa kita pakai untuk menganalisa dia stabil atau tidak stabil. Nah, jadi ini GOL-nya. Terhadap set point berarti ini. Berarti ini. Ya. Nah, 1 plus GOL sama dengan 0 ya. Ini adalah karakteristik equation. 1 plus GOL sama dengan 0. Nah, general stability criteria, the feedback control system itu dikatakan stabil jika dan hanya jika semua akar karakteristik equation itu negatif atau mempunyai negatif real part. Jika tidak, maka tidak stabil. Ya, jadi sebenarnya yang kita pelajari sebelumnya itu saya sudah sudah saya singgung supaya pada saat ini mudah sekali. Artinya 1 plus GOL ini mempunyai akar, akarnya harus negatif supaya dia stabil. Berarti kalau akarnya 0, tidak stabil, akarnya positif, tidak stabil. Nah, sekarang sudah tahu. Oke? Akarnya siapa? Akarnya 1 plus GOL. 1 plus GOL itu adalah ini, denominatornya. Jadi 1 plus GOL sama dengan 0 itu ada karakteristik equation. Nah, kita cari akarnya saja. Nah, sehingga nanti kalau kita punya GP ini, kemudian proses seperti ini, 0,2 per min S plus 1. Dia stabil atau tidak? Kenapa tidak? Karena akarnya positif. Maka ini disebut open loop unstabil. Jika kita kasih GV1, GM1, maka apakah proporsional controller itu bisa menstabilkan closed loop? Bisa bayangkan enggak ini? GP-nya tahu. GV tahu, GM tahu, dan GC-nya tahu yaitu KC, yaitu proporsional. Berarti kan gini aja dong. Nah, kan sudah bisa kamu gambar toh. Minus plus. Gini, jadi ini sudah bisa saya transfer ke sini. Di mana GV-nya 1, GM-nya 1. Berarti sama aja nggak tulis. Berarti kita punya GP sama GC. Ya, GP-nya sudah tahu unstabil, 0,2 per minus min S plus 1. KC-nya terserah. Pertanyaannya, apakah KC ini bisa menjadikan yang sistem tidak stabil tadi menjadi stabil? Nah, ini kamu jadikan closed loop gini kan tahu. Yaitu apa? Berarti kalau ini jadikan gini, GC GP berarti KC kali 0,2 per min S plus 1 dibagi 1 plus 1 plus dekat sana ya. 1 plus
KC 0,2 per min S plus 1. Nah, yang menentukan stability adalah kan ini. Berarti 1 plus KC 0,2 per min S plus 1 sama dengan 0. Nanti akarnya harus negatif. Supaya akarnya negatif, KC itu harus berapa? Nah, ini kalau saya tulis gini, berapa? Min S plus 1 plus 0,2 KC sama dengan 0. Benar? Berarti apa ini? Satu plus 0,2 KC atau supaya dapatkan KC-nya berapa? Ini semuanya dikalikan negatif jadinya apa? S min. Ini sama enggak ini dengan sini? Berarti nilai min 1 min 0,2 KC harus lebih dari atau kurang dari 0? Ini kan akarnya ini kan harus negatif. Lah, kan persamaan ini adalah persamaan karakteristik. Akarnya harus negatif. Akarnya harus negatif. Untuk mencari akarnya S ini kamu ganti X. Kalau kamu ganti X kan mudah toh. Cuman ini dalam bentuk S. Berarti S kalau gini, X min A plus B sama dengan 0. Akarnya ini berapa? Nah, supaya akarnya negatif, ya opo kan gitu. Min A plus B-nya harus berapa? Lebih dari atau kurang dari 0? Kan gitu ya. Berarti min ini harus supaya akarnya negatif. Nah, kalau saya tulis S plus A sama dengan 0, ini akarnya berapa? Min A. Berarti ini kan boleh dikatakan ini. Ya kan? Berarti ini nilainya harus positif. Ya, betul. Saya bingung. Nah, saya bingung dibalik lampu ini. Oke, gini ya. Berarti kalau supaya berarti sama aja dengan 1 plus 0,2 KC harus kurang dari 0 atau 0,2 KC kurang dari min 5. Ini pengertian stabil tidak stabil ya. Ini muncul, nggak apa-apa, diselesaikan aja. Kalau dia negatif, dia akan stabil seperti ini. Kalau dia positif, akarnya positif, dia unstabil seperti ini. Kalau akarnya itu complicated, kompleks, tapi area negatif, berarti dia stabil, tapi ada osilasi. Kalau seperti ini, ada osilasi makin membesar. Berarti sekarang tahu akarnya, kira-kira sudah tahu responnya. Kira-kira magic enggak? Berarti sekarang, ya makanya inilah hebatnya dengan Laplace punya transfer fungsi, sehingga dilihat kok, wah nanti responnya akan seperti itu. Oh nanti responnya akan seperti itu. Itu. Nah, ini dia seperti ini, benar atau salah? Mestinya ya kita kalau punya waktu dicek pakai MATLAB. Yang benar yang mana? Menurut dia kan kurang dari berapa? Padahal menurut kita tadi berapa? Min 5. Mana tadi? Hilang. Waduh.
Saya refleksnya itu di start karena supaya nggak ngotori gitu ya. Cuman bisa diturunkan lagi, intinya kita tadi dapat KC kurang dari minus 5. Nah, nanti bisa dibuat di sini. Mudah-mudahan bisa sangat cepat. Bismillah. Ini berapa berarti? Tolnya berapa? Min 1. Oh, gini aja ya. Ini ini waktunya. Wah, semakin kecil. Oh, iya. Oh, iya. Sudah hampir. Oke, sudah jadi. Tadi berapa? Kalau 5 kira-kira stabil enggak? Ini saya klik 5, tidak stabil. Kalau menurut dia 4 mestinya stabil enggak? Saya tulis 4. Jangan-jangan sudah stabil. Berarti nanti hitungan kita yang keliru kalau sudah stabil. 4 tidak stabil. Menurut kita kurang dari berapa? Berarti maunya berapa? Min 10. Ayo berdoa semua supaya moga-moga stabil. Kita klik run. Alhamdulillah. Karena sudah stabil, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.